Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Wa ruwiya an Syaqiqin ibni Ibrahim, dan diriwayatkan dari Syaqiq bin Ibrahim, anna rajulan sa'alahu, ada seseorang yang bertanya kepada Syaqiq bin Ibrahim. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, innan nasa yasummunani solihan, sesungguhnya orang-orang menyebut-nyebut saya sebagai orang soleh, atau banyak halayak ramai, orang-orang atau publik, mereka menggelari saya sebagai orang soleh. Fakaifa a'lamu anni solihun au ghairu solihin, lalu bagaimana caranya saya tahu bahwa saya adalah orang yang soleh atau bukan orang soleh? Untuk mendeteksi diri sendiri bahwa kita itu soleh atau tidak, itu gimana caranya? Kira-kira apa kiatnya, apa strateginya untuk mengetahui, mengukur diri sendiri bahwa diri kita itu soleh atau tidak? Itu kata si penanya kepada Syaqiq bin Ibrahim, yang mana Syaqiq bin Ibrahim itu menjadi panutan orang banyak karena dia adalah seorang pengamal sufisme, ya, amalan-amalan sufistik, sufi, seorang sufi. Faqala lahu Syaqiqun rahimahullah, maka Syaqiq rahimahullah menjawab. Syaqiq mengatakan, adhir sirroka inda as-solihin, tampakkan amalan-amalan yang biasa kamu sembunyikan di hadapan orang-orang soleh. Atau bahasa lainnya begini, coba kamu perlihatkan kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh, perbuatanmu yang selama ini kamu sembunyikan, kamu rahasiakan, orang lain tidak boleh tahu. Itu caranya. Fa in rodu bihi, kalau mereka ternyata suka dengan amalan atau perbuatan yang biasa kamu sembunyikan kepada orang lain, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang biasa berbuat baik, fa'lam annaka solihun, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang soleh. Nah, seperti itu. Nanti saya akan berikan penjelasan secara lebih mendalam, ya. Wa illa fala, kalau tidak berarti kamu bukan orang soleh. Artinya kalau mereka ternyata nggak suka dengan perbuatanmu yang biasa kamu rahasiakan, kamu sembunyikan, ternyata mereka nggak suka dengan perbuatanmu itu, berarti kamu bukan orang soleh. Itu cara mengukur yang pertama. Wasani, dan cara yang kedua. Cara yang kedua apa? A'ridid dunya, tawarkan dunia, tawarkan kehidupan dunia, kemewahan dunia ini, ala qalbika, kepada hatimu, tawarkan. Fa in roddaha, kalau ternyata hatimu menolaknya, menolak gemerlap kehidupan dunia, indahnya dunia, fa'lam annaka solihun, maka ketahuilah bahwa kamu benar-benar orang soleh memang, karena hatimu tidak ada kecenderungan kepada dunia. Wa illa, tetapi kalau tidak demikian, justru hatimu malah rakus kepada dunia, fala, maka berarti kamu bukan kategori orang-orang yang soleh. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, alat ukur ketiga, a'ridil mauta, hadapkan atau tawarkan kematian ala nafsika pada dirimu. Tawarkan mati pada dirimu, kematian. Fa'in, maka jika tamanathu, kalau jiwamu menerima, mengharap kematian, fa'lam, maka ketahuilah bahwa annaka, kamu solihun, orang soleh. Kalau kamu siap mati, maksudnya, ya, berarti kamu orang yang soleh. Wa illa, kalau kamu nggak siap mati, rasanya nggak mau mati, nggak siap menghadapi kematian, rasanya maunya hidup dunia ini nggak, jangan mati-mati, fala, maka itu tandanya kamu bukan orang soleh. Itu tiga alat ukur yang ditawarkan, ya, solusi yang diberikan oleh Syaqiq bin Ibrahim kepada orang yang bertanya kepadanya tentang ukuran kesalehan seseorang. Walaupun orang lain menyebutnya soleh, ini orang, nanti dulu dilihat, diukur dari dalam diri kita dulu. Faidha ijtama'at fika hadhi salah satu, kalau tiga hal ini berkumpul pada dirimu atau ada dalam dirimu, ternyata kita ya nggak takut mati, nggak cinta dunia, terus kemudian memang yang amalan yang kita sembunyikan disuka oleh orang lain melihatnya itu ternyata suka,
berarti amal baik dong yang kita sembunyikan selama ini, amal kebaikan. Kalau amal keburukan tidak mau kita tahu oleh orang. Kalau ada dalam diri itu ketiga hal itu, fatadorro, maka hendaklah kamu tawadu, merendahkan diri ilallah kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kenapa? Likaila, supaya tidak yadakhulur riya, supaya tidak masuk riya, itu tidak masuk fi amalika, dalam amalmu, tidak merasuki amalmu, fayufsidu alaika amalaka, sehingga merusak amalmu. Jadi jangan sampai rusak amal kita ketika sudah seperti itu harus dipelihara, dijaga. Nah, penjelasan yang selengkapnya adalah begini. Jawaban Syakik bin Ibrahim itu adalah jawaban taktis filosofis, dan itu sangat elegan, dan ini bisa dimaknai dengan dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama, apabila amal yang disembunyikan, yang kita sembunyikan selama ini adalah amal kebaikan, misalnya ibadah yang wajib atau amal ibadah sunnah yang tidak diketahui orang, ya. Kemudian ibadah itu kita sembunyikan, dan kemudian ketika diperlihatkan kepada orang, dihadapkan kepada orang lain, orang soleh yang sukanya dengan baik-baik, tentu dan pasti hal ini akan membuat mereka suka, senang, karena memang itu baik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pasti senang orang kalau yang kita sembunyikan ternyata orang baik-baik, ya kan. Termasuk ibadah sosial juga begitu. Nah, kita ibadah sosial dengan cara sembunyi-sembunyi, misalnya kita suka bersedekah, ya, memberi makan orang lain yang sedang kelaparan, berkekurangan. Kita biasa sedekah tapi kita sembunyikan, kita rahasiakan. Terus itu diketahui orang lain, orang senang, berarti itu baik kita. Itu amalan baik. Berarti kita ada tanda kesolehan dalam diri kita. Yang kedua, apabila yang kita sembunyikan itu selama ini dalam diri kita adalah amal yang mengandung dosa, misalnya seperti ternyata kita adalah orang yang suka berzina, suka berjudi, suka minum khamr, suka amal-amalan mungkarat, maksiat lah yang lain, dan itu dilihat orang-orang yang baik, orang soleh, tentu mereka nggak suka. Artinya tandanya kita memang nggak baik sebenarnya, gampang saja, ya. Jadi yang kedua, menurut Syakik bin Ibrahim, di mana Syakik ini adalah ulama yang berguru kepada Imam Abu Hanifah dan Ibrahim bin A'dham, untuk mengetahui apakah seseorang itu salah atau tidak, tawarkan kepada hati kita itu dunia. Apabila hatimu atau hati kita itu bersedia menolak dunia, maka ketahuilah bahwa kamu atau kita adalah orang soleh. Apa maksudnya? Jadi jawaban kedua ini tidak hendak menganjurkan kita sebagai orang Islam untuk serta-merta menolak dunia serta isinya, tidak suka harta dan tahta dalam kehidupan. Tidak demikian, karena kita zakat juga butuh uang, butuh menjadi cukup untuk nisabnya dan lain sebagainya. Untuk berangkat haji, ya butuh modal, butuh sangu yang tidak sedikit, harus kaya. Jadi yang namanya soleh itu bukan berarti tidak boleh kaya. Namun jawaban Syakik bin Ibrahim yang kedua ini mengajarkan kepada kita agar hati kita tidak lebih condong kepada dunia ketimbang akhirat, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Tidak demikian, ya, karena hati yang menolak dunia itu tidak harus menjadi miskin. Bahkan hati yang menolak dunia itu bisa jadi malah menjadi kaya. Karena apa? Dengan kekayaannya dia bisa berbuat untuk akhirnya sebanyak-banyak bisa menolong orang lain. Nah, sebab hati yang menolak dunia tidak terkait dengan ada atau tidaknya harta yang dimiliki, tetapi lebih terletak pada bagaimana cara pandang dia kepada dunia sebagai amanah, dunia sebagai modal bekal untuk ibadah lebih banyak lagi dan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Dan dia tahu kalau Allah berikan dunia lebih banyak, maka dia bisa mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maksudnya begitu. Dan yang ketiga, kata Syakik, seorang ulama yang asketis, ya, yang wafat pada tahun 810 Masehi ini, dia mengatakan bahwa agar tahu dirimu soleh atau tidak, kata beliau kepada kita, hadapkan kematian pada dirimu. Apabila kamu mengharapkannya, maka ketahuilah bahwa kamu orang soleh. Namun apabila hatimu tidak berharap akan kematian yang pasti terjadi, maka kamu bukan orang soleh. Artinya orang soleh itu orang yang siap mati, karena mati itu sesuatu yang pasti yang tidak bisa ditolak. Nah, itu.
Jadi jawaban ketiga Syakik ini bukan agar kaum muslimin memilih mati ketimbang hidup, namun beliau memberi petuah agar hati dipersiapkan untuk menerima kematian dengan banyak beramal, banyak bertobat, dan banyak berbuat baik. Karena dunia itu jembatan menuju akhirat. Kekayaan dunia itu bekal, seperti itu. Jadi hati yang menerima kematian itu sejalan dengan titah Allah. Aina matakunu yudrikumul mautu. Di mana saja kamu berada, pasti kamu akan dijumpai oleh kematian. Mati itu akan menjemput dirimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kita itu sembunyi di benteng yang kokoh lagi tinggi. Begitu juga walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti ada batas waktunya. Hidupnya itu terbatas, ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak pula bisa dimajukan. Jadi sebenarnya orang yang menganggap dirinya soleh tanpa pernah mengkonfirmasi dirinya dengan apa yang diungkap oleh Syakik bin Ibrahim tadi, itu sebenarnya dia mengalami gangguan mental. Nah, ketika petuah Syakik di atas, itu bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk melakukan uji klinis psikologis untuk membuktikan bahwa kita itu adalah orang soleh atau tidak. Ya, demikian tradisi ngaji. Semoga sedikit ini bisa nambah wawasan dan pengetahuan, membekali tentang ketajaman ruhiyah kita dalam hidup dan kehidupan ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.